Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran farmakognosi kelas 12. Jadi kita telah belajar tentang tinctur, infusa, dan aqua aromatica. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu sirup Olea pinguia dan Olea volatilia. Nah, karena kemarin kalian baru saja belajar mengenai aqua aromatica, maka kita masuk ke Olea volatilia dulu karena ada kaitannya dengan aqua aromatica yang kalian pelajari kemarin. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah mampu menuliskan pengertian Olea volatilia, menuliskan karakteristiknya, memberi contoh, menjelaskan cara pembuatan, dan menerapkan pembuatan Olea volatilia. Sedangkan secara keterampilannya mampu membuat alur pembuatan, secara pemerasan, enflurasi, dan distilasi, serta membuat sediaannya yang baik. Nah, di bab Olea volatilia ini kita akan mempelajari tentang pengertian, karakteristik, cara pembuatan, dan contoh. Kita langsung masuk saja ke bahasan yang pertama mengenai pengertian dan karakteristik dari Olea volatilia. Jadi, kalau kemarin kalian sudah belajar aqua aromatica. Jadi, aqua aromatica itu kan merupakan pembuatan dari mencampurkan minyak atsiri dengan etanol dan air. Nah, Olea volatilia ini adalah minyak atsiri. Jadi, bahan yang kalian gunakan untuk membuat aqua aromatica yang kalian pelajari kemarin. Nah, selain minyak atsiri disebut juga sebagai minyak menguap, minyak terbang, volatile oil, ethereal oil, atau essential oil. Tapi jika di farmakope, kita menyebutnya dengan Olea volatilia. Jadi, jika ada yang menyebut Olea volatilia, itu adalah minyak atsiri. Jadi, minyak atsiri ini adalah campuran bahan-bahan berbau keras atau khas yang mudah menguap, yang diperoleh baik dengan cara penyulingan atau pemerasan dari simplisia segar ataupun secara sintetis yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan, karena kita di farmakognosi ini adalah membahas mengenai simplisia, bukan zat sintetis. Nah, bagian tanaman yang bisa dibuat sebagai Olea volatilia atau yang dapat menghasilkan minyak atsiri itu biasanya dari daun, bunga, kulit buah, akar, rizoma, dan kulit batang. Selanjutnya ada karakteristik minyak atsiri. Nah, jadi minyak atsiri ini sifatnya mudah menguap pada suhu kamar. Misalkan nih, kalian diamkan saja minyak mawar yang ada di lab dalam kondisi terbuka, tidak tertutup botolnya. Kalian diamkan 1 jam, itu sudah menguap semua. Tanda menguapnya apa? Baunya sudah hilang atau baunya sudah berbeda dari yang sebelumnya, sudah tidak wangi lagi. Nah, lalu rasanya itu tajam karena dia adalah minyak atsiri. Lalu bau wangi yang khas sesuai dengan bau tanamannya. Jadi kalau misalkan minyak mawar, baunya seperti bunga mawar, tidak mungkin minyak mawar itu baunya seperti bunga cengkeh. Lalu sukar larut dalam air, larutnya dalam pelarut organik, karena seperti yang kalian tahu minyak dengan air itu tidak bercampur. Jadi minyak atsiri itu tidak larut dalam air, memerlukan bantuan untuk larut dalam air. Seperti di aqua aromatica sebelumnya, dia memerlukan bantuan etanol dan talkum untuk larut dalam air. Untuk pemberiannya itu cairan jernih, baunya seperti bau bagian tanaman asal. Penyimpanannya dalam wadah tertutup yang rapat agar dia tidak menguap, terisi penuh, terlindung dari cahaya, dan di tempat yang sejuk. Untuk warnanya itu biasanya tidak berwarna, atau setidaknya dia itu sedikit kuning muda atau kuning pucat. Nah, tapi ada minyak atsiri yang berwarna. Itu disebabkan oleh zat-zat asing yang ada di dalam minyak atsiri tersebut. Bisa jadi coklat, hijau, atau biru. Nah, contohnya, kalau misalkan minyak kayu putih kalian lihat itu harusnya tidak berwarna yang murni. Nah, tapi yang kalian lihat itu banyaknya yang berwarna agak kehijau-hijauan. Jadi warna hijau dari minyak kayu putih itu disebabkan oleh klorofil yang ada di dalam daun kayu putihnya. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan. Tadi cara pembuatannya sudah dibahas sedikit, jadi ada 3, maaf. Jadi ada dengan pemerasan, penyulingan atau destilasi, dan enflurasi.
Nah, jadi sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, kita bahas awal-awalnya dulu. Untuk simplisianya yang dibuat menjadi minyak atsiri itu harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia atau Materia Medica Indonesia. Nah, jadi agar minyak atsiri yang ada di dalam simplisia itu disarinya secara optimal, benar keluar sepenuhnya, maka diperlukan pengecilan ukuran partikel. Jadi, kalau misalkan kalian masukkan cengkeh yang kalian lihat di dapur, kalian sari minyak atsirinya, cengkeh gitu aja langsung disari, itu hasil minyak atsirinya yang diperoleh tidak sebanyak saat kalian menggunakan cengkeh yang sudah berupa bubuk, lalu kalian sari menghasilkan minyak atsiri. Maka perlu diperkecil volumenya atau ukuran partikelnya dengan cara dipotong, digiling kasar, atau digerus halus. Tergantung pada derajat simplisia halusnya sesuai farmakope itu berapa. Nah, pada umumnya bisa tidak dipotong, digiling kasar, atau digerus halus. Untuk bagian daun, bunga, dan simplisia yang tipis lainnya bisa langsung dimasukkan saja dan diekstrak minyak atsirinya. Tapi untuk biji itu harus digiling kasar terlebih dahulu. Sedangkan untuk kayu, akar, dan bagian tanaman keras lainnya itu digerus halus terlebih dahulu. Agar apa tujuannya? Untuk mempermudah penembusan uap air ke dalam sel. Jadi minyak atsirinya itu mudah untuk keluar. Nah, selanjutnya tadi cara pembuatannya ada 3, pemerasan, penyulingan, dan enfluorasi. Penyulingan itu ada 2 lagi, secara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung ada 2 lagi, yaitu penyulingan dengan air dan penyulingan dengan campuran air dan uap. Kita masuk yang pertama, pemerasan. Jadi pemerasan ini cara yang paling mudah, masih dapat dilakukan. Masih dapat dikatakan primitif dia, karena memang dari awal pembuatan minyak atsiri pada awalnya itu menggunakan pemerasan. Tetapi ini hanya dapat dipakai untuk minyak atsiri yang kadarnya tinggi, misalkan pada minyak jeruk yang diperoleh dari kulit jeruk. Kandungan minyak atsiri di dalam kulit jeruk itu sangat banyak, jadi kalau kalian peras, minyak atsirinya itu bisa keluar. Nah, ini ada gambar dari proses pressing atau pemerasan dari minyak atsiri. Jadi minyak atsirinya akan diperas ke bagian yang kotak-kotak ini. Jadi melalui pemerasan. Simplisianya kalian masukkan dari sini, lalu ke bawah melalui proses pemerasan dan dihasilkan di dalam wadah yang ini. Selanjutnya itu ada penyulingan atau destilasi. Jadi penyulingan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, bisa dari tekanan uap, bobot molekul, dan kecepatan keluarnya minyak atsiri. Tetapi pada metode penyulingan ini tidak baik untuk beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan oleh adanya panas dan air. Nah, di sini kadang ada minyak atsiri yang dapat terlarut dalam air. Nah, tidak bisa itu disari minyak atsirinya jika menggunakan penyulingan. Ini ada gambar proses penyulingan sederhana. Jadi, simplisia yang telah dilarutkan di dalam pelarut itu dimasukkan di sini cairannya, kemudian akan diuapkan. Jadi ini diatur suhunya sesuai dengan titik didih minyak atsiri. Kemudian nanti minyak atsirinya menguap melalui sini, melalui kondensor namanya. Di kondensor ini, uap dari minyak atsiri itu akan diembunkan, didinginkan, sehingga uapnya itu akan berubah menjadi air lagi dan menetes ke dalam labu yang sebelah kanan. Selanjutnya ada yang penyulingan langsung, itu penyulingan dengan air. Jadi dia itu simplisianya itu langsung kontak dengan air mendidih. Uap airnya itu dialirkan melalui pendingin. Sulingan atau distilatnya, hasil yang disulingnya itu berupa minyak yang belum murni ditampung. Nah, ini bisa untuk simplisia kering yang tidak rusak dengan pendidihan. Nah, untuk keuntungan dan kelemahannya bisa kalian baca ya. Selanjutnya ada penyulingan dengan air dan uap, masih di penyulingan langsung. Jadi ini dia memakai dandang. Nah, mirip seperti kalian mengukus. Kalian bayangkan saja di kukusan, tapi itu diganti dengan simplisia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak berkontak langsung dengan air, ada uapnya juga. Seperti saat kalian mengkukus.
Selanjutnya itu ada penyulingan tidak langsung. Penyulingan tidak langsung ini menggunakan uap air panas yang tekanannya itu tinggi. Biasanya normalnya itu tekanannya adalah 1 atm, tapi untuk penyulingan uap ini tekanannya lebih dari 1 atm dan dialirkan melalui pipa uap. Nah, ini mirip dengan penyulingan yang sebelumnya kita bahas, penyulingan dengan air dan uap yang Ibu suruh kalian bayangkan itu menggunakan kukusan. Bedanya adalah di penyulingan uap ini diperlukan alat tambahan untuk memeriksa suhu dan tekanan. Selanjutnya itu ada penyulingan minyak atsiri. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah sketsa dari proses penyulingan minyak atsiri, sedangkan yang kanan ini adalah alat yang benar-benar real untuk penyulingan minyak atsiri dalam skala besar. Selanjutnya itu di penyulingan atau destilasi ini, jadi pada saat kalian menyuling itu akan diperoleh 2 lapisan air dan minyak atsiri. Letak lapisannya itu yang mana yang atas mana yang bawah itu tergantung dengan bobot jenis. Kalau bobot jenis minyak atsiri itu lebih tinggi daripada air, maka minyak atsirinya di bawah. Kalau bobot minyak atsiri itu lebih rendah daripada air, maka minyak atsirinya di atas. Jadi, mana yang bobotnya lebih berat atau lebih besar itu letaknya di bawah. Selanjutnya, ada pembahasan tentang enfluorasi. Nah, jadi enfluorasi ini mungkin ini yang belum kalian kenal ya. Jadi enfluorasi ini adalah proses penyarian minyak atsiri itu menggunakan bantuan lemak. Nah, jadi dia karena minyak atsirinya tidak tahan pemanasan, bisa digunakan metode enfluorasi. Jadi dia menggunakan lemak. Nah, nanti biasanya ini untuk bunga. Jadi bunganya itu diletakkan di atas lemak, kemudian didiamkan selama beberapa waktu, misalkan 8-10 minggu, dan terus diganti bunganya sampai minyak atsirinya itu penuh di dalam lemaknya itu. Nah, setelah itu lemaknya nanti dikerok dengan sudip, dilelehkan, dilarutkan dalam alkohol, dan disuling. Jadi enfluorasi ini masih menggunakan prinsip penyulingan seperti pada metode sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari enfluorasi. Jadi jika kalian lihat, ini adalah kelopak bunga mawar, ini juga kelopak bunga, yang di bawahnya ini itu adalah lemak. Jadi lemak ini untuk menyari minyak atsiri yang ada di kelopak bunga ini. Jadi yang putih-putih agak kekuningan ini adalah lemak. Ini lemak. Nanti minyak atsiri dari kelopak bunga ini akan jatuh ke lemak semua. Jika sudah banyak, sudah penuh minyak atsirinya, baru kalian ambil lemaknya untuk kemudian kalian suling. Nah, selanjutnya ini ada identifikasi persyaratan dan contohnya. Untuk identifikasi minyak atsiri itu bisa teteskan 1 tetes minyak atsiri di atas air, permukaan airnya tidak keruh. Lalu ada cara yang kedua itu untuk minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap. Apabila diteteskan di kertas, maka tidak terjadi noda transparan. Dan yang cara ketiga adalah dikocok dengan larutan NaCl atau garam ya. NaCl jenuh dengan volume yang sama, kemudian memisah. Volume airnya tidak boleh bertambah dari awalnya. Kemudian untuk persyaratan minyak atsiri, dia harus jernih, tidak berwarna. Cara pembuktiannya adalah menggunakan identifikasi nomor 1 seperti pada di slide sebelumnya. Kemudian mudah larut dalam kloroform atau ether. Jadi kloroform atau ether ini merupakan contoh dari pelarut organik. Kemudian harus bebas minyak lemak untuk minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap. Itu cara pembuktiannya melalui cara identifikasi nomor 2 di slide sebelumnya. Kemudian harus kering. Karena apa? Karena air mampu mempercepat oksidasi sehingga minyak akan berubah warna. Ini cara pembuktiannya menggunakan cara identifikasi yang nomor 3. Dan yang terakhir, bau dan rasa seperti simplicia awalnya. Kemudian ada beberapa catatan. Ini beberapa catatan tambahan bisa kalian baca. Misalkan ada minyak atsiri yang harusnya jernih atau sedikit keruh itu tiba-tiba berwarna, itu karena apa? Bisa kalian baca di sini.
Kemudian ini juga ada beberapa contoh minyak atsiri beserta tanaman penghasilnya apa, bagian tanaman yang digunakannya apa, dan cara memperolehnya apa, apakah penyulingan, pemerasan, atau enflorasi, bisa kalian baca. Ini juga masih contohnya, jadi ada 7 contoh dari minyak atsirinya. Nah, sekian untuk pembelajaran minyak atsiri hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.